Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala ummatihi wa mawalah. Amma ba'du. Hari yang berbahagia, wajah yang cerah, senyuman yang tulus. Mari kita syukuri. Alhamdulillah. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih. Selamat Ibu Profesor Dr. Sumarni. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Direktur dari Kementerian Agama, Bapak Dr. Andes Haji Amrullah. Selamat datang kembali di Yogyakarta. Sebagaimana biasa. Kemudian kita juga kedatangan tamu dari Kementerian Pendidikan, Bapak Dr. Mustafa Fahmi. Selamat datang Pak. Juga dari kantor wilayah Yogyakarta, Kementerian Agama, Bapak Suud SAG. Terima kasih Pak Suud. Kawan saya waktu mahasiswa di Angkringan. Kemudian Pak Kabiro yang duduk paling kanan jika Anda memandangnya. Dan tentu saja yang duduk di paling kiri Bapak Dr. Suwati. Terima kasih atas dedikasinya. Dan yang tidak berkenan ke depan tapi tetap mengawasi Bapak Ibu sekalian, Ibu Endang. Duduk. Beliau tetap berdiri karena mengawasi apakah jalannya acara ini lancar. Dan tentu saja saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru lulusan PPG UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Satu hal yang saya merasa bersyukur adalah Bapak Ibu semua memakai pakaian yang berwarna-warni. Luar biasa. Ada yang kuning, oranye, merah, biru, hijau. Bahkan ada yang dari Sampit memakai khas gaya Dayak. Dan ada yang kuning dengan topi yang cukup tinggi, merah, luar biasa. Ini sesuatu yang menggembirakan. Kita semua berani tampil beda. Kita semua berani menunjukkan ciri khas, identitas, etnis, dan selera masing-masing. UIN Sunan Kalijaga adalah tempat yang nyaman bagi Anda untuk berbeda. UIN Sunan Kalijaga, selama kita ada di sini, tidak ada niat menyeragamkan. Tampil adalah pilihan Bapak Ibu Guru. Dan semangat berbeda kami harap ditularkan kepada para siswa, siswi Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, selanjutnya saya ingin memberi apresiasi dari masing-masing daerah. Nanti pada akhir apa yang saya sampaikan dengan memberi hadiah buku saya yang sudah ada di belakang sana, masing-masing daerah satu. Ya, mencetaknya agak sedikit mahal, nanti yang lain bisa download. Bapak Ibu Guru, saya perlu sampaikan prinsip pendidikan kita di UIN Sunan Kalijaga dan juga keprihatinan kita
pada pendidikan nasional Republik Indonesia yang harus secara jujur kita ungkapkan supaya kita semua merasa bertanggung jawab memperbaiki pendidikan kita. Kewajiban itu ada di pundak Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Bapak Ibu angkat tangan. Yang dari Aceh mohon angkat tangan. Yang dari Aceh, tadi Ibu Dekan menyebut ada yang dari Aceh. Oke, jika itu sulit, yang dari Sumatera angkat tangan. Sumatera. Cuma sedikit. Oke, yang dari Kalimantan angkat tangan. Yang dari Sulawesi angkat tangan. Sulawesi? Tidak ada. Oke, yang dari Pulau Madura angkat tangan. Oke, yang dari Bali ada enggak? Dari Bali, Nusa Tenggara, Ambon, Papua. Oke, yang dari Bantul angkat tangan. Yang dari Sleman angkat tangan. Sleman. Yang dari Wonogiri angkat tangan. Oke, dari Kebumen. Wah, spesifik malah tambah semuanya angkat tangan. Oke, yang dari Pulau Jawa angkat tangan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita harus jujur ungkapkan, pendidikan kita masih membutuhkan kreativitas. Para siswa-siswi kita harus didorong untuk kreatif. Tidak sekedar meniru, tidak sekedar mengikuti atau menghafal. Ini kelemahan yang menurut para ahli cukup mengkhawatirkan. Maka Bapak Ibu guru, kita harus memberi kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk mengungkapkan karakter mereka sendiri. Seperti Bapak Ibu di pagi siang hari ini. Semuanya bebas memilih baju. Begitu juga para siswi-siswi kita. Harus kita didik untuk terbiasa tampil beda. Bukan memakai seragam. Ini bisa dilihat dari indeks membaca Indonesia. Indeks membaca Indonesia, jika kita bandingkan dengan Filipina, kita bandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, tetangga kita masih rendah. Kenapa? Karena kecenderungan para siswa-siswi kita tidak kita dorong untuk membaca, tetapi menghafal. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin ini sekedar pengingat bahwa minat baca Indonesia itu rendah, tetapi minat menghafal tinggi. Nah, bagaimana caranya kita semua membalik ini? Saya akan sedikit ungkapkan 2500 tahun yang lalu. Indonesia itu baru belum 100 tahun ya. Tapi kira-kira 2500 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan 2500 tahun itu kira-kira di Jawa ini ada apa gitu ya. Mungkin kita masih memanjat pohon ya, masih naik gunung, dan yang jelas belum ada Mio, belum ada Toyota, belum ada Yamaha. 2500 tahun yang lalu. Tepatnya di Athena ada dua sistem pendidikan. Yang pertama disebut akademi, yang kedua disebut lyceum. Sistem akademi dimotori oleh Plato. Usahanya adalah mengumpulkan anak-anak muda untuk duduk di ruangan. Kemudian diajari filsafat. Murid dari Plato bernama Aristoteles
merintis pendidikan yang berbeda disebut Lyceum. Di Lyceum, para anak muda tidak dikumpulkan di dalam satu ruangan, tapi dibiarkan di luar. Kemudian diajak berlatih bertanya. Jadi anak-anak ini oleh Aristoteles dilatih untuk bertanya, bukan menghafal. Yang pertama, akademi yang kita adopsi di seluruh dunia itu berasal dari situ. Termasuk juga dulu madrasah di Baghdad. Itu juga konon para filosof kita Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd sangat familiar dengan tulisan-tulisan Aristoteles dan Plato. Kemudian Lyceum. Lyceum inilah yang menarik, yang kemudian di Amerika disebut pendidikan pembebasan. Atau di dalam sistem kita mungkin merujuk pada kurikulum merdeka. Artinya apa? Kita sebagai guru itu bukan sebagai pemberi, bukan sebagai pengajar, tetapi itu sudah dirintis di dalam sejarah kita, sekolah Montessori oleh Ki Hajar Dewantara. Guru adalah Tutwuri Handayani. Di belakang menggiring para siswa kita untuk di depan, untuk berlatih bertanya, berlatih menemukan diri sendiri, berlatih tampil berbeda, dan tidak selalu berseragam. Ini awal mulanya sekolah taman siswa yang sekarang masih ada di Yogyakarta, yang dimotori oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi itu asalnya tua, 2500 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu ini bukan sekedar mengeluh bahwa bangsa kita saat ini perlu sedikit dorongan untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan. Misalnya sederhana saja untuk menunjukkan bahwa kita sedikit ketinggalan. Semua motor kita yang kita pakai itu produk Jepang. Semua mobil kita produk Jepang plus produk Korea dan sekarang produk Cina. Kita bukan produsen. HP kita produk Korea. Dulu produk Eropa, sekarang produk Korea. Laptop kita produk Amerika. Kenapa bangsa-bangsa itu maju? Salah satu jawabannya adalah, terutama di Amerika, sekolah memberi kebebasan para siswa untuk berkreasi, memberi ruang mereka untuk berinovasi, memberi ruang mereka untuk berpikir dengan mandiri dan bebas. Bukan menghafal, bukan didogma, bukan disuruh-suruh. Nah, di dalam sejarah Amerika, kalau Bapak Ibu sedikit mengingat, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, penemu listrik ini bernama Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan dari sekolah karena tidak memenuhi persyaratan sekolah. Diberi surat tertutup oleh gurunya. Kemudian surat tertutup itu tidak boleh dibuka, tolong ini berikan kepada ibumu. Thomas Alva Edison memberikan surat itu kepada ibumu. Ibu, kata Thomas, tolong saya ingin tahu apa surat itu bunyinya. Kemudian sang ibu membaca surat itu. Thomas, inilah surat dari sekolahmu. Ibu atau bapak wali murid, Thomas Edison, anak Anda itu terlalu cerdas. Tidak cocok di sekolah kami, tolong didik sendiri. Dia akan menjadi ilmuwan terkenal. Maka dengan ini sekolah
menyerahkan kembali Thomas kepada bapak dan ibu. Lalu Thomas Alva Edison belajar dengan ibunya di rumah, tidak lagi pergi ke sekolah. Dan beliau adalah pemegang paten terbanyak di Amerika. Menemukan banyak rumus, salah satunya adalah listrik yang kita nikmati ini. Jadi beliau yang mendidik adalah ibunya sendiri. Setelah Thomas tua, sudah menjadi orang sukses, ibunya sudah tidak ada. Kemudian Thomas Alva Edison menemukan surat itu di kotak. Surat dari sekolah kepada ibunya. Ternyata bunyinya tidak sama. Bunyi surat itu adalah kepada yang terhormat wali Thomas Alva Edison. Anak Anda tidak memenuhi kriteria. Anak Anda terlalu bodoh. Tidak cocok untuk sekolah kami dan sudah tidak sanggup mendidik. Silahkan Anda didik sendiri. Kemudian Thomas Alva Edison mengeluarkan pernyataan setelah membaca surat itu yang sesungguhnya. Kata beliau, Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang sebetulnya bodoh, tetapi ibunya lah yang membuat dia cerdas. Kenyataan ini kemudian dikelola oleh Amerika, memberi banyak kebebasan kepada siswa-siswi tidak menghafal. Sekali lagi, tidak menghafal. Maka setelah itu Amerika menikmati banyak temuan, bersaing dengan Eropa di era industrialisasi. Di Amerika lah kita bisa menikmati Microsoft oleh Bill Gates, Apple oleh Steve Jobs, Facebook oleh Mark Zuckerberg, Google, Yahoo, email. Dan kalau suka perang tentu saja senjata-senjata. Dan inilah pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang tidak membelenggu. Pendidikan yang memberi ruang kreativitas kepada siswa. Bapak Ibu, kita harus menelan pil pahit. Pendidikan kita masih membelenggu. Pendidikan kita masih ingin menyeragamkan. Menyeragamkan ideologi, menyeragamkan keyakinan, menyeragamkan ekspresi, bahkan menyeragamkan fashion, cara berpakaian. Ini adalah PR kita semuanya. Bagaimana caranya pendidikan kita tidak menyeragamkan, tetapi memberi tempat yang berbeda, seperti Bapak Ibu hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, berbeda itu indah. Buktinya hari ini, coba kalau Bapak Ibu di ruangan ini memakai kerudung hitam semua. Bapaknya juga sama, memakai putih semua. Sama sekali tidak indah bagi saya. Tetapi hari ini Bapak Ibu tunjukkan tidak berseragam. Berkerudung bermacam-macam. Bapak-bapaknya juga ada yang memakai belangkon, ada yang berani tampil beda, luar biasa. Tepuk tangan yang berani tampil beda, berbaju kuning, memakai ikat berwarna merah. Tolong nanti siswanya juga diberi hak yang sama di sekolah. Bapak Ibu sekalian, pendidikan keragaman ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Ya tentu ini tidak bisa diselesaikan besok gitu ya. Tidak bisa diselesaikan 1-2 tahun. Tetapi kita semua para guru harus menyadari bahwa menghargai perbedaan, menghargai kreativitas, menghargai ekspresi masing-masing individu, menghargai keyakinan yang berbeda, menghargai cara berdoa yang berbeda, menghargai etnisitas yang berbeda, menghargai seni yang berbeda, menghargai olahraga yang berbeda, menghargai cara pakai baju yang berbeda,
menghargai cara menyelesaikan masalah yang berbeda, ini masih jauh. Maka tugas Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Ki Hajar Dewantoro, tutwuri handayani, mengikuti dari belakang. Serius ya Bapak Ibu sekalian ya. Serius, jangan terlalu serius dan jangan menganggap itu tugas yang bisa diselesaikan sesaat. Itu adalah tugas bangsa Indonesia. Jadi nanti kita lakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kewajiban administrasi kita itu banyak, ya kita taatilah gitu ya. Tahu maksudnya kan? Disiplin kita juga banyak, ya kita taati juga gitu ya. Tapi yang penting mari kita tanamkan, mari kita tularkan, mari kita paling tidak berusaha untuk siswa-siswi kita tidak seperti itu ya. Banyak sekali yang kita amati ya, para siswa-siswi kita supaya kompetitif di era globalisasi yang tidak bisa kita hindari ya. Jika kita masih bercita-cita menyeragamkan para siswa kita, seragam keyakinan, seragam ideologi, seragam baju gitu ya, kita nggak akan bisa bersaing dengan Singapura, Malaysia, bahkan tidak bisa bersaing dengan Timur Leste. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai guru, Bapak Ibu adalah pionir yang ada di lapangan. Bapak Ibu adalah andalan bangsa. Bapak Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan saya kira masih berlaku sampai lagu tadi dinyanyikan. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Baiklah, saya sekarang akan menutup dengan memberi hadiah. Mohon Pak, siapa yang bisa membawa buku saya, ambilkan. Setiap satu daerah mendapatkan buku saya satu. Buku ini belum saya launching, tetapi baiklah akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mulai yang dari Bantul angkat tangan. Oke, saya akan memilih ibu-ibu satu saja untuk mendapatkan buku saya yang dari Bantul. Mohon dibantu. Yang angkat tangan, iya ibu itu saya suka dengan bajunya. Kuning, merah itu, tolong diberikan Pak Swati, ya, enggak banyak, enggak buku ini, ya sudah di situ aja enggak apa-apa, Pak Swati, tolong diberikan ini ibu ini satu buku, ya, yang dari Sleman angkat tangan, wah, dari Sleman, saya suka dengan belangkon dan baju kuning ini luar biasa, kreatif ya, saya suka sesuatu yang berbeda, ya, beliau guru yang hebat. Kemudian yang dari Kulon Progo angkat tangan. Kulon Progo, saya memilih ibu yang pakai biru itu. Ya. Progo, Sleman, Bantul. Yang dari Gunung Kidul angkat tangan. Nah, Gunung Kidul ya. Saya suka bajunya ya. Yang dari Jawa Barat angkat tangan. Jawa Barat tidak ada. Ya ibu yang merah itu Jawa Barat. Yang merah itu Jawa Barat. Yang angkat tangan silahkan maju. Ya ambil bukunya. Yang dari Madura angkat tangan. Pakai baju Madura itu yang bawah. Dari daerah istimewa Yogyakarta, dari Jogja itu sendiri angkat tangan. Wah ibu yang pakai hijau itu bagus sekali itu, ya silakan. Yang dari Kalimantan angkat tangan, ya tentu saja ibu ini mendapatkan buku. Yang dari Sumatera angkat tangan. Nah ibu itu, Sumatera. Sudah, dari daerah mana lagi? Ya ibu itu, mana itu? Ya yang jelas Pak Swati, Papua, mana lagi?
saya serahkan kepada Pak Suwadi untuk memilih. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Biarkan Pak Suwadi yang bertugas untuk memberi hadiah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.